Bayangkan sebuah arena yang begitu megah, penuh dengan gemuruh sorak-sorai ribuan penonton yang haus hiburan. Namun panggungnya bukan tanah melainkan laut buatan. Di atasnya, ratusan budak dan tahanan dilempar ke dalam pertempuran brutal, dengan pedang dan tombak di tangan mereka. Tidak ada jalan keluar, hanya kematian yang jadi panggung hiburan untuk kekaisaran terbesar dunia. Selamat datang di Naumachia, pertarungan laut palsu yang membuktikan bahwa peradaban besar juga bisa menyembunyikan kebiadaban luar biasa. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Romawi dikenal bukan hanya karena kekuatan militernya atau arsitektur megah seperti Kolosium, tetapi juga hiburan yang dirancang untuk memuaskan hasrat masyarakat akan darah dan drama. Salah satu bentuk hiburan paling ekstrim yang pernah tercatat dalam sejarah adalah Naumachia, pertarungan laut palsu yang dipentaskan dalam arena buatan. Hiburan ini tidak sekadar teatrikal. Naumachia adalah peristiwa berdarah di mana manusia, biasanya para budak atau tawanan perang, dipaksa untuk bertempur hingga mati di atas kapal-kapal yang berlayar di atas danau buatan. Tujuannya, mengesankan publik Romawi dan membuktikan kehebatan sang kaisar. Naumachia pertama kali dipopulerkan oleh Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi. Saat itu, Caesar ingin merayakan kemenangannya dalam perang sipil dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Ia memerintahkan pembangunan kolam besar di tepi sungai Tiber, yang kemudian diisi dengan air untuk mensimulasikan pertempuran laut. Pertunjukan itu melibatkan ribuan orang, termasuk para budak yang diperintahkan untuk bertarung layaknya pasukan angkatan laut. Namun, pertunjukan Naumachia tidak hanya tentang hiburan, ini juga menjadi alat propaganda. Dengan mengadakan acara sebesar ini, para kaisar ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa mereka memiliki kekayaan, kekuasaan, dan kemampuan untuk mengendalikan segalanya, bahkan alam sekalipun. Di balik kilauan emas dan kemegahan arena, Naumachia adalah mimpi buruk bagi mereka yang dipaksa untuk ikut serta. Mereka yang terpilih untuk bertarung tidak memiliki pilihan. Para budak, tahanan, atau kriminal diberikan senjata seadanya dan dilempar ke atas kapal-kapal kecil. Mereka tidak dilatih layaknya gladiator, sehingga banyak yang terbunuh dengan cepat akibat kurangnya pengalaman. Kapal-kapal ini dirancang untuk meniru armada laut dari pertempuran bersejarah. Dalam beberapa acara, kapal-kapal bahkan dipersenjatai dengan katapult atau api yang menyala. Laut buatan itu berubah menjadi merah darah dalam waktu singkat, sementara penonton bersorak dan tertawa, menyaksikan manusia lain kehilangan nyawa. Salah satu Naumachia terbesar tercatat pada masa pemerintahan Kaisar Titus. Ketika Kolosium selesai dibangun pada tahun 80 Masehi, salah satu acara peresmiannya adalah pertempuran laut besar-besaran yang diadakan di arena itu. Untuk pertunjukan ini, seluruh arena Kolosium diubah menjadi kolam raksasa dengan cara membanjiri lantainya. Ribuan orang bertarung di atas kapal, sementara penonton menyaksikan dari tribun, tidak menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan salah satu bentuk hiburan paling tidak manusiawi dalam sejarah. Namun, Naumachia paling legendaris terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Claudius. Dalam pertunjukan ini, Claudius memanfaatkan Danau Fucin sebagai tempat pertempuran. Sekitar 19.000 orang diperintahkan untuk bertempur di atas 100 kapal perang kecil. Pertempuran itu sangat brutal, sehingga sungai Danau berubah menjadi sungai darah. Bagi masyarakat Romawi, Naumachia bukan sekadar hiburan. Pertunjukan ini mencerminkan nilai-nilai kekaisaran, keberanian, pengorbanan, dan kekuasaan. Kekejaman dalam pertunjukan ini dianggap sebagai simbol kekuatan negara. Dalam budaya mereka, nyawa budak atau tahanan tidak memiliki nilai selain sebagai alat untuk memuaskan hiburan massa. Namun, di balik semua itu, Naumachia juga menunjukkan betapa rapuhnya moralitas di tengah kemegahan peradaban. Hiburan yang dipenuhi darah dan kematian menunjukkan sisi gelap dari manusia yang terkadang lupa akan nilai kehidupan. Seiring dengan melemahnya kekaisaran Romawi, pertunjukan besar seperti Naumachia mulai memudar. Penyebab utamanya adalah biaya yang sangat mahal untuk membangun arena, melatih kru, dan menyediakan sumber daya seperti air dan kapal. Naumachia terakhir yang tercatat terjadi pada abad keempat Masehi,
menjelang runtuhnya kekaisaran. Meski No Machiae kini tinggal kenangan, jejak sejarahnya tetap abadi sebagai pengingat bahwa peradaban besar pun tidak kebal dari perilaku kejam dan tidak manusiawi. Naumachia adalah contoh nyata bagaimana sebuah kekaisaran besar seperti Romawi bisa mengemas kekejaman menjadi hiburan. Peristiwa ini bukan hanya tentang pertempuran, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan seringkali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan demi kepentingan pribadi atau politik. Di balik gemerlapnya peradaban, selalu ada sisi gelap yang mengintai. Apakah kita, sebagai masyarakat modern, jauh berbeda? Ataukah kita hanya menemukan cara baru untuk mengemas hiburan yang mengorbankan orang lain?